Kolonel Dr. Stefanus Doni menjelaskan antrian tersebut tim KPK yang melakukan operasi tangkap tangan. Indonesia diberikan banyak kejutan hebat, mulai dari pandemi yang belum berakhir, aksi sana-sini untuk menuntut keadilan, hingga para tikus berdasi yang kembali hadir. Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup sulit, karena di tahun ini kita telah mendapat ujian pandemi yang semakin mewabah. Kejadian-kejadian tak pantas pun terjadi. Saya, Bella Hardiani, dan saya, Firnika Madhape, di Kupas Info akan mengupas tuntas Indonesia di pandemi, tikus berdasi malah beraksi. Hingga penghujung tahun ini, Firni, coronavirus sudah banyak menelan korban. Virus mematikan yang berasal dari golongan coronavirus yaitu SARS coronavirus 2 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Betul sekali Kak Bella, COVID-19 ini menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Kasus pertama COVID-19 ini Kak Bella terjadi di kota Wuhan, Cina. Setelah itu Firni, COVID-19 ini menular dengan cepat antar sesama manusia, sehingga sekarang banyak negara-negara yang terjangkit virus ini, termasuk Indonesia, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Udah dengan sangat lelah. Indonesia didera bencana wabah. COVID-19 memang menyebabkan kelumpuhan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal sampai dengan bulan Desember 2020 mencapai angka 19.880 jiwa. Selain dampak banyaknya pasien meninggal, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3,5 juta para buruh terkena PHK selama pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 sepertinya juga sudah mulai terlihat pada angka kemiskinan di Indonesia. Pada 15 Juli 2020, BPS atau Badan Pusat Statistik menyebutkan angka kemiskinan pada bulan Maret 2020 melonjak naik ke level 9,78% dengan peningkatan sebesar 0,56%. Mendekati akhir tahun, INDEF atau Institute for Development of Economic and Finance memprediksikan angka kemiskinan di tahun 2021 bisa mencapai di atas 10%. Bukan hanya meningkatnya angka kemiskinan, dampak COVID-19 ini juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dan tahun depan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospect atau IEP pada Desember 2020, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,5% pada tahun 2020 dan akan positif 3,1% pada tahun 2021 mendatang. Selain sektor kesehatan dan ekonomi, potret dunia pendidikan pun juga ikut terkena imbasnya. Banyak siswa yang kesulitan dengan sistem belajar online, bahkan sampai ada kasus bunuh diri akibat stres dengan semua tugas dan sistem belajar online yang sulit dimengerti. Kak Bella, di balik semua dampak COVID-19 yang tadi ditayangkan, tentunya tersimpan harapan besar di mata masyarakat kepada pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan Indonesia saat ini. Tentunya, namun selain kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah, ada saja hal yang membuat kepercayaan masyarakat semakin memudar, mulai dari kinerja Menteri Kesehatan kita yaitu Bapak Terawan yang terkadang masih dipertanyakan kinerjanya dalam mengurusi COVID-19 ini, dan baru-baru ini kita mendapat kejutan hebat dari Bapak Menteri Sosial kita yaitu Bapak Julihari. Betul sekali Kak Bella, sebenarnya ada apa sih dengan Bapak Menteri Sosial kita, Bapak Julihari? Sedang repot mengurusi pandemi, Bapak Menteri Sosial malah mengkorupsi dana bantuan sosial.
Apa betul Kak Bella, Bapak Menteri kita seorang tikus berdasi? Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan paket bantuan sosial untuk penanganan COVID-19. Dalam melakukan proyeknya tersebut, sang Menteri Sosial dibantu oleh 2 orang pegawai Kementerian Sosial dan 2 orang pegawai swasta. Juliari diduga menerima suap senilai 17 miliar dari perusahaan rekanan pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bapak Jokowi, bagaimana ini? Ada menteri Bapak yang korupsi. Melihat kejadian ini Kak Bella, sebetulnya Pak Jokowi sudah mengingatkan berkali-kali kepada pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Presiden Jokowi berkata tegas bahwa ia tidak akan melindungi siapapun yang terjerat kasus korupsi. Karena 2 pekan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan. Dikutip dari Kompas.com, dalam pidato pelantikan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para menterinya untuk tidak melakukan korupsi dan menutup seluruh celah terjadinya tindak korupsi. Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang tadi sudah saya umumkan untuk yang pertama, jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan terkait kemungkinan hukuman mati bagi para koruptor dengan syarat adanya kehendak yang kuat dari masyarakat dan ditinjau kembali oleh pihak yang ada di legislatif. Bukan hanya itu, terkait hukuman mati bagi koruptor telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tepatnya pada pasal 2 ayat 2. Yap, pasal 2 tersebut mengatur tentang hukuman bagi koruptor. Salah satu opsinya yakni hukuman mati. Pasal 2 ayat 1, setiap orang secara melawan hukuman melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam ayat 2 berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan corona sebagai bencana nasional. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana anggaran untuk penanganan corona, maka bisa ditindak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Kak Bella, terkait pernyataan Presiden Bapak Joko Widodo serta undang-undang yang sudah tadi kita jelaskan, apakah Pak Menteri kita akan dijatuhi hukuman mati? Namun ternyata pasal ini tidak berlaku bagi Bapak Menteri dan juga keempat temannya. Kalangan masyarakat sipil menyoroti penggunaan pasal suap dalam perkara korupsi bantuan sosial di Kemensos yang terjadi di tengah kondisi darurat akibat pandemi COVID-19. Penyidik KPK seharusnya bisa mengenakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi dengan hukuman maksimal hukuman mati. KPK sendiri telah menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan 4 tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus COVID-19. Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian IM dan Hari Sidabukai selaku pihak swasta.
Selaku penerima, Juliari, Adi, dan Mateus dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, selaku pemberi suap, Ardian dan Hari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sosok Menteri Sosial Juliari Batubara sendiri dikenal sebagai orang yang dekat dengan keluarga. Ia juga mendapatkan banyak penghargaan baru-baru ini. Dilansir dari kanal news liputan6.com, Juliari Peter Batubara mendapatkan penghargaan sebagai menteri terpopuler di media sosial dalam ajang apresiasi Humas Indonesia atau AHI 2020. Juliari juga mendapatkan penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam kategori sosok inovatif peningkatan kesejahteraan melalui program jaring pengaman sosial. Penghargaan tersebut didapatkan sang mantan Mensos dalam ajang Gatra Awards 2020 yang digelar pada 1 Desember 2020 lalu. Memiliki citra yang begitu baik, rakyat dan netizen dibuat kecewa terkait berita adanya korupsi yang dilakukan oleh sang menteri. Hingga muncul banyak komentar dan kritikan kepada Pak Juliari, baik di media sosial maupun melalui media-media lain. Rakyat kembali dibuat kecewa. Mengapa Pak Menteri tega memakan hak mereka? Tanggung jawab menjadi amanah sebagai pemerintah seolah sirna dilupakan begitu saja karena tergiur harta yang megah. Sebenarnya Firni, menanggapi bahwa ini terjadi di pengawasan internal pemerintah, ini bisa saja benar. Dalam pendistribusian bantuan sosial, pemerintah mengadakan sekaligus mendistribusikannya sendiri. Ini memberikan ruang cukup luas bagi para vendor untuk bermain. Seharusnya pemerintah selalu melakukan evaluasi serta pengawasan yang cukup ketat dalam setiap pendistribusian baksos tersebut. Betul sekali Kak Bella, itu adalah dugaan mengapa Pak Menteri melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan ada tindakan kedua, itu cukup masuk akal juga. Karena gaya hidup yang sangat tinggi akan membawa kita membelanjakan untuk ke hal-hal yang lebih bersifat hedonisme. Oleh sebab itu Kak Bella, kita disarankan untuk hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Tanggung jawab sebagai pemerintah seolah sirna hanya karena harta megah. Negeri ini bukan cuma membutuhkan orang-orang pintar saja, melainkan Kak Bella, negeri ini juga membutuhkan orang-orang yang jujur. Betul sekali. Seperti pepatah mengatakan, mudah sekali mencari orang pintar, tetapi tidak dengan orang jujur. Setelah diadakannya reshuffle ini, semoga wajah-wajah baru yang berada di Kabinet Indonesia Maju dapat lebih amanah dalam mengemban tanggung jawabnya. Mari kita sama-sama bangun Indonesia menjadi negara maju yang sejahtera, pemerintahan jujur dan rakyat bahagia. Sekian pertemuan kita, sampai jumpa di Kupas Info selanjutnya.